Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak mau mendikte imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi serta murid-muridnya. Melalui perumpamaan tentang 2 orang anak di atas, Yesus mengajak mereka berpikir, berenung, menimbang, dan memutuskan yang terbaik untuk dijalani. Yesus menegaskan, para pemungut cukai dan perempuan tunasusila yang bergelimang kejahatan dan dosa akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah, karena mereka ini seperti anak yang kedua yang sangat menyesal karena telah melawan perintah ayahnya, lalu pergi ke kebun dan bekerja dengan baik, lebih baik, dan sangat baik. Ia bekerja sepanjang hari dengan ikhlas dan merawat pohon-pohon anggur dengan segenap tenaga dan dengan sepenuh hati. Menyesal dan memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan membuat pintu kerajaan Allah terbuka lebar bagi mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kudus, Anak Allah yang hidup, dengan berbagai cara Engkau menggugah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sebab kehendak-Mu baik, benar, dan menyelamatkan. Namun kami seringkali menolak rencana-Mu
karena kami merasa rancangan dan pendapat kami yang benar dan harus diwujudkan. Tuhan Yesus yang peduli keadaan kami, demi pemulihan martabat kami sebagai anak-anak Allah, jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang ulung, dengan mengerjakan semua pekerjaan dan tugas rutin kami dengan ikhlas hati dan bagaikan untuk-Mu, agar kepatuhan kami kepada kehendak Allah Bapa menjadi dasar keberhasilan kami dalam segala hal. Berikanlah kepada kami pendengaran yang tajam untuk menangkap hikmat-Mu melalui guru, orang tua, atasan, orang bijak dan cendekia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.